お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Mungkin bagi sebagian orang, anime Bleach merupakan satu-satunya anime yang memiliki banyak karakter-karakter keren dan overpower di dalamnya. Sekaligus memiliki alur cerita menarik serta diiringi musik-musik keren dalam setiap scene yang diceritakannya. Maka dari itu, di video kali ini kita akan mencoba membahas beberapa kekuatan yang dimiliki sang karakter utama, Kurosaki Ichigo. Sebagai seorang karakter utama di anime Bleach, kekuatan Kurosaki Ichigo memang sangatlah menakjubkan di awal-awal kemunculannya, terutama pada saat-saat kritis di mana dia akan mampu melampaui batas kekuatannya dengan mendapatkan kekuatan baru. Semakin kuat lawannya, maka kemampuan dan kekuatan Ichigo akan semakin berkembang. Namun, tahukah kalian bahwa kekuatan Kurosaki Ichigo ternyata bukan hanya Shinigami, namun ada beberapa kekuatan spesial lain yang dimilikinya. Dan berikut ini adalah 5 kekuatan Kurosaki Ichigo beserta tingkatannya. Shinigami. Kekuatan Dewa Kematian atau Shinigami merupakan kekuatan Ichigo Kurosaki yang pertama dimiliki. Semua itu berawal ketika dia bertemu dengan Kuchiki Rukia, yaitu Shinigami yang mendapat tugas di dunia manusia, tepatnya di kota Karakura. Demi menolong Yuzu yang diculik oleh Hollow, serta menggantikan tugas Rukia yang sudah menolongnya, akhirnya Ichigo memutuskan untuk merubah dirinya menjadi seorang Shinigami dengan bantuan Rukia. Tekanan roh spiritual milik Ichigo ternyata menyerap hampir seluruh kekuatan milik Rukia. Sehingga untuk sementara waktu, Rukia tidak bisa menjalankan tugasnya dan di sana Ichigo lah yang harus menggantikan posisinya sebagai Shinigami pengganti. Kekuatan Shinigami milik Ichigo memiliki level tingkatannya, yaitu Shikai. Shikai adalah wujud pertama dari Zanpakuto, di mana sebelumnya seorang Shinigami masih menggunakan Zanpakuto yang berbentuk seperti pedang biasa, atau kita sebut dengan Asaushi, Zanpakuto tanpa nama. Zanpakutonya yang bernama Zangetsu ini bisa membuat Ichigo bisa langsung masuk ke wujud Shikai setiap kali ia berubah wujud menjadi Shinigami. Hal itu dikarenakan kekuatan Reiatsu besar yang dimiliki Ichigo, menjadikan Zanpakuto pun mendapatkan kekuatan yang lebih besar juga. Sehingga dia tidak harus selalu mengaktifkan mode Shikai saat ingin menggunakannya. Dan karena itu juga, walau masih dalam mode Shikai, kekuatan Ichigo sudah mampu menandingi kehebatan Kenpachi Jaraki. Bankai. Tingkatan kedua dari Zanpakuto disebut Bankai, yaitu sebuah perubahan bentuk dari sebuah Zanpakuto menjadi wujud pedang yang sebenarnya. Dalam mode Bankainya, Zanpakuto milik Ichigo pun akan berubah bentuk menjadi sebuah pedang hitam panjang dan tipis dengan sebutan nama Tensa Zangetsu. Pada level ini, baik dalam cerita manga maupun animenya, Ichigo sudah memiliki tekanan Reiatsu dan Bankai yang setingkat dengan para kapten di Gotei 13. Bisa dibilang, sejak Ichigo berhasil menguasai Bankai dalam hitungan hari saja, para kapten Gotei 13 ini mulai berhati-hati dengan kekuatan Ichigo Kurosaki karena dianggap menakjubkan bagi seorang manusia yang baru menjadi Shinigami pengganti. Ikuze, kore ga ore no kakugo da. Bankai! Tensa Zangetsu. Final Getsuga Tenso. Sebenarnya ini berada di luar dari tingkatan level kekuatan Shinigami pada umumnya. Mungkin bisa dibilang Final Getsuga Tenso adalah wujud evolusi dari bangkainya yang bersatu dengan teknik Getsuga Tenso milik Ichigo. Munculnya teknik ini adalah pada saat pertarungan terakhir Ichigo melawan Aizen.
Mungkin bisa dikatakan momen ini adalah momen yang paling epik di anime Bleach. Karena kalian tahu sendiri, wujud dari teknik ini sangatlah membuat Ichigo terlihat lebih overpower. Bahkan dalam wujudnya itu, Ichigo hanya cukup melakukan satu serangan saja untuk mengalahkan Aizen dengan teknik serangan Mugetsu. 最後の月牙天章ってのは俺自身が月牙になることだ。 Hollow. Buat yang belum tahu, di anime Bleach, Hollow itu adalah ras makhluk yang terakhir dari jiwa-jiwa manusia yang sudah mati karena berbagai alasan. Ibaratnya, Hollow ini adalah sisi gelapnya manusia. Nah, waktu itu saat Ichigo melakukan sebuah metode ekstrim dari Urahara untuk mengembalikan kekuatan Shinigaminya, mereka menyadari bahwa ternyata ada dua kekuatan Kurosaki Ichigo yang bangkit saat itu, yaitu kekuatan Shinigami dan kekuatan Hollow. Dan berikut tingkatan level kekuatan Hollow yang dimiliki Kurosaki Ichigo. Vizard. Sebenarnya, Vizard ini merupakan sebutan untuk kelompok Shinigami yang dianggap melakukan kejahatan karena melakukan hollowifikasi, yaitu sebuah proses yang membuat mereka bisa mengeluarkan sejenis topeng Hollow dan memiliki kekuatan setingkat dengan Hollow. Dan mereka yang memiliki kemampuan ini terdiri dari beberapa mantan kapten dan wakil kapten GOT 13 yang dikomandai oleh Shinji Hirako. Setelah Ichigo melewati latihan keras bersama para anggota Vizard, akhirnya Ichigo mampu menguasai kekuatan Hollow-nya meskipun saat itu dia hanya bisa mempertahankan mode Hollow selama kurang dari 1 menit. Arrancar Power Level. Salah satu pertarungan yang membuatnya harus banyak menggunakan kekuatan Hollow adalah ketika menyelamatkan Orihime. Di situ, Ichigo dan teman-temannya harus berhadapan dengan berbagai jenis Hollow, mulai dari tingkatan biasa hingga seorang Arrancar tertinggi yaitu Fastolrod yang dipimpin oleh Aizen. Dan salah satu pertarungan yang membuat Ichigo mampu mengaktifkan kekuatan Arrancar ini adalah pada saat pertarungan melawan Espada nomor 6 yaitu Grimmjow. Pada level ini, Ichigo mampu menyamai kekuatan Arrancar yang kekuatannya bisa dibilang satu level lebih tinggi dari para kapten GOT 13. Bahkan salah satu Espada yang bernama Tear Haribal melihat pertarungan Ichigo melawan Grimmjow ini seperti Arrancar melawan Arrancar. 悪いな、彼女。どうも俺はこれ以上やられるわけにはいかねえらしい。Fastolrod Form, yaitu sebuah perubahan yang membuatnya menjadi seperti Hollow secara penuh namun masih berbentuk manusia. Saat berada dalam mode ini, Ichigo benar-benar kehilangan kesadarannya sebagai seorang Shinigami ataupun manusia. Namun meski begitu, Ichigo masihlah tetap menyimpan emosi terdalam yang ada di hatinya, seperti merasa kesal dan marah saat melihat orang-orang yang dia sayangi dilukai oleh musuhnya. Dan di dalam animenya, Ichigo mampu mengaktifkan mode ini pada saat pertarungan epiknya melawan Ulquiorra. Semua orang pasti setuju bahwa pertarungan ini merupakan pertarungan yang paling seru dan paling menegangkan di antara pertarungan-pertarungan Ichigo lainnya. Karena di dalam pertarungan ini, Ichigo menjadi sangat overpower dengan menggunakan kekuatan Hollow-nya secara penuh. Full Hollow Form. Tingkatan kekuatan level Hollow ini adalah sebuah wujud yang membuat dia benar-benar menyerupai Hollow, baik secara fisik maupun kekuatannya. Kekuatan ini pernah ditampilkan di animenya, yaitu di Arch Genpakuto Rebellion dan Arch Gotai 13 Invading Army. Fullbringer. Fullbringer pada dasarnya adalah kekuatan spiritual spesial dari manusia yang pernah mengalami sebuah kejadian khusus, yaitu ketika masih dalam kandungan, ibu mereka terkena serangan Hollow tapi masih bisa selamat. Namun berbeda dengan Ichigo, dia bisa membangkitkan kekuatan Fullbring karena sebelumnya dia merupakan seorang Shinigami pengganti.
Walaupun sudah kehilangan kekuatan Shinigaminya, namun ternyata Ichigo masih punya sedikit aliran Reiatsu yang bisa dia latih. Saat berhasil menguasai mode Fullbring, kekuatan fisik Ichigo terus meningkat karena kekuatannya itu sudah setara dengan seorang Shinigami. Selain itu, yang istimewa dari kekuatan ini adalah penggunanya tidak perlu merubah dirinya menjadi roh. Mereka akan tetap menjadi manusia, namun dengan kekuatan spiritual luar biasa. Atau bisa dibilang, mereka ini sejenis dengan Quincy, yang tidak perlu merubah dirinya menjadi roh agar bisa menggunakan kekuatannya. Ichigo Hellform. Kekuatan Ichigo 1 ini hanya ditampilkan di dalam movie saja, tepatnya movie keempat dengan judul Hellverse. Ichigo diceritakan harus pergi ke neraka melawan para pendosa yang berhasil masuk ke dunia manusia. Penduduk neraka yang tidak bisa mati karena akan terus bergenerasi demi menjalani hukuman atas dosa-dosanya menjadi alasan utama kenapa mereka tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Setiap mereka mati, maka tak lama setelah itu akan bangkit kembali. Namun tanpa disangka, Kokuto ataupun pendosa lainnya berniat jahat dan mencoba untuk terlepas dari rantai neraka. Maka melalui Ichigo, neraka akhirnya meminjamkan kekuatannya agar dia bisa menghukum para pendosa, khususnya Kokuto. Ketika dalam mode ini, makhluk yang menjaga neraka tidak bisa merasakan bahwa Ichigo bukan berasal dari luar neraka. Kekuatannya menjadikan Ichigo terasa seperti bagian dari dunia tersebut. Hal itu dikarenakan neraka sendirilah yang sudah memberikan kekuatannya. Quincy. Bila kita mengingat beberapa kejanggalan dalam diri Ichigo, pernahkah kita berpikir bahwa kenapa roh dari Zangetsu memiliki dua nyawa, yaitu pria yang mirip Ichigo sendiri namun berpenampilan seperti Hollow, dan seorang pria tua berkacamata yang bijaksana? Ternyata itu tidaklah benar. Di dalam versi manganya sendiri sudah dijelaskan bahwa ternyata keduanya merupakan dua sosok yang berbeda. Satu sosok yang mirip dengan Ichigo adalah Zangetsu yang asli. Mungkin banyak yang berpikiran bahwa sosok yang satu ini merupakan manifestasi dari kekuatan Hollow. Namun faktanya, dia adalah roh Zangetsu yang sebenarnya. Dan kekuatan Hollow yang selama ini Ichigo miliki memang sudah muncul sebelum dia lahir, karena ibunya pernah terkena serangan Hollow, yang akhirnya memaksa Ichigo memiliki darah Hollow. Sedangkan pria tua bijaksana yang selama ini dianggap sebagai Zangetsu ternyata merupakan manifestasi dari kekuatan Quincy milik Ichigo. Di saat pertarungannya dengan Aizen, terungkap fakta bahwa semua yang terjadi sudah direncanakan oleh Aizen, termasuk tentang hal apa yang membuat Ichigo mendapatkan kekuatan Shinigami. Hal ini dikarenakan Aizen sudah menyadari keistimewaan dari Ichigo yang terlahir dari dua orang spesial. Ayahnya yang seorang Shinigami bahkan mantan kapten divisi 10 dan ibunya yang seorang Quincy. Memiliki darah yang spesial merupakan alasan utama kenapa Ichigo memiliki kekuatan Reiatsu yang sangat besar. Bahkan dengan cepat, dia bisa meningkatkan kekuatannya setelah melawan musuh-musuh yang kuat. Mulai dari menguasai Shikai, Bankai, bahkan mengalahkan Kapten Gotei seperti Byakuya dan Jaraki Kenpachi. Setelah Zanpakutonya rusak karena dikalahkan oleh Yewatch, akhirnya Ichigo harus berlatih di Istana Roh bersama para anggota divisi 0 demi memperbaiki Zanpakutonya. Dan setelah melewati latihan kerasnya, akhirnya Ichigo mampu mengeluarkan seluruh kekuatannya secara penuh, baik kekuatan Shinigami, Hollow maupun Quincy. Dan saat dia kembali berhadapan dengan Yewatch, Ichigo mulai menampilkan wujud Bankai Tensa Zangetsu yang baru. Bisa dilihat dalam mode barunya ini muncul sebuah tanduk seperti Hollow di kepalanya, serta Ichigo memiliki dua buah pedang sebagai manifestasi dari kekuatan Quincy dan Zangetsu. Tekanan Reiatsunya pun semakin meningkat, bahkan dia mampu keluar dari Riku milik Inoue dengan begitu mudah. Tak hanya itu, Ichigo mampu menggabungkan kekuatan Getsuga Tenso dengan serangan Zero yang dimiliki oleh seorang Arrancar.
Bahkan, Yewatch yang memiliki kekuatan melihat masa depan itu tidak menyadari serangan yang dilancarkan oleh Ichigo. Intinya, bisa dikatakan setelah Ichigo berhasil menguasai kekuatan Quincy, Shinigami, dan Hollow, digadang-gadang Ichigo bisa menjadi orang terkuat di Seireitei dan banyak rumor juga mengatakan bahwa Ichigo akan menjadi Raja Roh yang baru. Oke teman-teman, mungkin segitu saja beberapa ulasan anime Bleach di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam anime.